Saya hamba Allah dari Maluku ingin bertanya, bagaimana cara kita menghadapi orang tua yang tidak sepemikiran dengan kita, sedangkan kita menjadi dianggap tidak penting dikala mereka memiliki masalah. Namun, ketika memberi masukan, masukan kita dianggap tidak tepat dalam penyelesaian masalah karena orang tua memandang dari segi realita, sedangkan saya memandang dari segi agama dan pandangan saya yakini benar. Dan bagaimana cara memberi nasihat kepada orang tua yang benar dan tidak menyinggung. Sedangkan kadang-kadang orang tua perasaannya sensitif jika dinasihati. Baik, ada mukaddimah. Di dalam kita menyampaikan kebenaran, kita siapkan dulu dong suasananya. Kita siapkan suasana. Kita jarang bertemu, tiba-tiba ketemu langsung nasihati. Ya nggak pantas, nggak indah. Jarang bertemu, tiba-tiba datang bertemu langsung negur ayah dan ibu. Enggak. Nah, ada dua cara ya. Ini sering kami sampaikan. Kalau ingin menyampaikan kebenaran, setelah Anda yakini itu benar, dan orang tua Anda salah, itu dulu dong. Jangan-jangan Anda yang salah, pemahaman Anda yang salah. Setelah Anda meyakini Anda benar, jadi dalam menyalahkan orang kan ada 3 marhalah, 3 tahapan. Tahapan pertama ngecek kebenaran di siapa sih? Kalau memang kebenaran di saya, oke saya lanjutkan. Ternyata kebenaran di dia, saya insaf. Ini marhalah pertama. Kalau ingin menyalahkan orang itu cek kembali, biar kita tidak menyalahkan orang yang benar, kita yang salah malu. Yang kedua, setelah tahu kesalahan adalah di dia, kebenaran ada di kita, adalah langkah selanjutnya adalah kita cek kembali, sadar enggak beliau itu dengan kesalahannya. Kalau beliau tidak sadar dengan kesalahannya, itu mudah untuk mengingatkannya. Mudah untuk mengingatkannya. Nah, atau dia tidak mengerti, dia sadar itu salah tapi dia dengan kekerasannya, itu pun cara mengingatkannya juga beda. Baru nanti langkah selanjutnya kita baru masuk wilayah untuk tadi yang ditanyakan. Jadi marhalah pertama kedua ini harus lewati dulu. Kemudian setelah terbukti kebenaran ada pada Anda, orang tua Anda salah, kemudian anggap saja beliau belum mengerti, tidak menyadari kalau itu salah, maka ketahuilah 2 hal lakukan. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Artinya Anda harus memilih waktu yang tepat. Jangan mentang-mentang saat itu beliau salah, Anda langsung nyampaikan saat itu, wah bisa dilempar piring, beliau lagi megang piring. Akan tapi Anda pilih tepat, waktu yang tepat. Mungkin lagi kita berbincang, senang, nyaman, diskusi lagi ngomong, dan apa lagi mijiti ayah dan ibu. Ambil waktu yang tepat. Artinya apa? Jangan kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Artinya ambil tempo, ambil waktu yang tepat. Sampai beliau siap dulu, ambil waktu yang tepat. Yang kedua adalah, jangan sok jadi pahlawan. Jadi, yang kedua adalah, kebenaran tidak harus disampaikan oleh lisan Anda. Kadang kita pengen sok jadi pahlawan. Posisi Anda sebagai seorang anak. Kadang seorang ibu itu, biarpun anaknya sehebat apapun, menganggap anaknya seperti anak. Imam Abu Hanifah itu orang besar. Nggak ada yang lebih besar dari beliau zaman itu. Tapi ibunda beliau tuh kalau fatwa nggak mau dengar, bukan nggak mau dengar maksudnya. Kalau fatwanya Abu Hanifah, sampai suatu ketika tanya Abu Hanifah, tolong tanyakan fatwa ini, masalah ini kepada kiai yang di sana. Kiai yang akan ditanya itu muridnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah datang kepada kiai tersebut. Kiainya berkata, ya Imam, saya itu muridmu, bagaimana Anda tanya kepada saya? Sudah, kamu jawab, nanti saya sampaikan ke ibu saya. Karena ibu saya kalau saya ngomong saya anaknya, sebab saya sayang, saya seperti anak. Beliau ingat saya masih bayi dan sebagainya. Orang tua kadang menganggap anak seperti anak terus, biarpun sudah alim. Tapi bukan berarti merendahkan, karena kalah dengan kasih sayangnya, ingat masa kecil yang ditimbang dan sebagainya. Bukan merendahkan sebetulnya. Kamu dipikir begitu, bukan merendahkan, maka Anda prasangka baik kepada orang tua. Ibundanya Abu Hanifah tidak merendahkan. Akan tapi karena begitu sayangnya melihat kayak anak kecil terus. Artinya kebenaran tidak harus diucapkan lisan Anda. Mungkin bisa dengan beberapa hal. Pertama, mungkin Anda bisa minta tolong pada orang yang didengar omongannya oleh orang tua Anda. Orang berwibawa, orang yang bijak, orang yang santun, orang yang indah tutur katanya, orang yang bisa mengambil hati orang. Anda sampaikan pada beliau, bikin satu kesempatan yang tanpa diketahui oleh orang tua Anda, lalu tiba-tiba masuk diskusi ke situ. Dengan cantik mainnya, bukan diundang, bah, mau diambil kiai, mau dinasehati. Wah ini kita sendiri salah, kurang ajar. Nasihatnya mana? Marah nanti malah musuhan kiai, musuhan dengan kiai.
Atau mungkin tidak dengan lesan Anda, tapi dengan catatan mengirim surat Assalamualaikum ibunda tercinta, ayahanda tercinta. Surat cinta yang panjang, ayahku yang sangat aku cintai. Keberkahan hidupku adalah dengan kedua orang tua. Dan saya bangga punya ayah seperti ini. Tanggung jawab merawat saya sampai gini. Sampai saya bisa belajar dan mengerti. Dan saya berjanji apapun yang selama ini sudah aku dapat, akan aku jadikan pengabdian kepada ibunda. Semoga aku dapat rizki ini akan aku berikan. Termasuk ilmu yang aku dapat. Dan termasuk ini ibu mengamalkan ilmu. Ini adalah karena ibu mengajari saya, nyuruh saya sekolah. Maka saya dapat ilmu, mohon maaf ibu. Kalau ternyata tidak berkenan di hati ibu atau bapak, maafkan saya. Maafkan, maafkan. Ini saya tolong ibu begini baru masuk pembahasan. Ibu, kalau ibu tidak berkenan, tolong ibu tutup saja. Ibu jangan marah dengan saya. Kalau ibu marah dengan saya, neraka buat saya. Ujungnya assalamualaikum, ibu tercinta. Nasihati ibunya kok saya, bu yang benar tuh bu, sudah tua, sudah mau mati, kurang ajar ini anak. Jadi perlu adab tata krama kepada orang tua yang lembut, dengan penuh kasih, dengan bahasa yang bijak. Seperti itu. Dua hal. Kebenaran tidak harus diucapkan saat itu, dan kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda sendiri. Insya Allah dengan cara itu Anda akan menemukan nanti ya jalan yang baik untuk mengingatkan orang tua Anda. Wallahu a'lam.